Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yang bisa kita lihat di layar kita pada hari ini. Belajar hidup tanpa kekhawatiran. Belajar hidup tanpa kekhawatiran. Bapak Ibu yang terkasih, suatu kali saya mendengar cerita dari seseorang gitu ya, terkait pandemi saat ini. Dia bercerita kalau sudah hampir 2 tahun sejak pandemi ini berlangsung, dia nggak pernah datang ke gereja. Bahkan dia membatasi pertemuan secara langsung dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan dengan keluarga besarnya. Setiap keluar dari rumah, dia pasti antigen pribadi. Dan setiap orang yang datang ke rumahnya juga atau ke tempat kerjanya, pasti diwajibkannya untuk melakukan antigen lebih dulu. Dia begitu ketat Bapak Ibu di dalam menjaga kesehatannya dan juga kesehatan keluarganya. Karena dia takut apabila dia dan keluarganya akan terpapar COVID-19. Lalu mendengar cerita dari seseorang ini, saya pun spontan untuk bertanya kepada beliau. Kenapa kamu begitu khawatir tentang keadaan saat ini? Tetapi dia mengatakan demikian. Oh enggak. Saya tidak khawatir. Saya hanya menjaga keluargaku. Saya hanya waspada saja. Jadi saya lebih berhati-hati sekarang supaya keluargaku tidak terkena COVID-19. Lalu saya tanyakan lagi kepada dia. Apakah proses ketat yang kamu lakukan sekarang pada akhirnya membuat kamu lebih tenang? Dan tiba-tiba dia mengatakan bahwa enggak sih. Saya justru semakin menjaga, semakin gelisah. Semakin ketat, semakin gak mau ketemu orang, semakin apa-apa harus benar-benar diketatkan sekali. Saya benar-benar semakin takut dan gelisah. Sampai-sampai berat badan saya nih sekarang turun drastis. Lalu saya pun spontan mengatakan kepadanya bahwa kamu itu khawatir, bukanlah waspada atau sedang mencoba berhati-hati. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa kita sadari, terkadang kita sering berpikir seperti seseorang ini. Kita bersembunyi di balik kalimat, aku tidak khawatir kok. Aku hanya waspada kok. Aku hanya jaga-jaga saja kok. Aku hanya hati-hati saja kok. Enggak khawatir. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari di dalam hidup kita, jauh di dalam bawah sadar kita, kita sedang dilanda sebuah kekhawatiran. Dilanda sebuah kekhawatiran yang sangat-sangat besar. Tahukah kita bahwa waspada dan khawatir itu merupakan 2 hal yang sangat berbeda Bapak Ibu. Sekalipun sekilas ketika kita lihat, ini terlihat sangat mirip sekali. Kita akan coba melihat sama-sama di layar saya. Adanya perbedaan antara kekhawatiran dan kewaspadaan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa lihat bahwa waspada adalah sikap berhati-hati atau teliti terhadap suatu kondisi atau seseorang yang belum terjadi tanpa disertai oleh rasa gelisah atau takut yang berlebihan di dalam dirinya. Itu adalah waspada atau berjaga-jaga atau berhati-hati. Sedangkan khawatir adalah sikap berhati-hati yang berlebihan dalam dirinya sendiri. Yang terhadap sesuatu atau seseorang yang belum terjadi. Karena apa? Karena didorong oleh rasa takut Bapak Ibu. Sehingga ini menimbulkan kegelisahan di dalam dirinya. Nah, jadi kita bisa melihat ya, antara waspada dan khawatir ini mirip tapi ternyata berbeda. Memang sama-sama adalah sikap berhati-hati, tetapi kekhawatiran sikap berhati-hati yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi, yang didorong oleh rasa takut di dalam dirinya, sehingga
menimbulkan rasa gelisah di dalam diri orang tersebut. Sedangkan kalau waspada atau sedang berjaga-jaga, dia nggak ada rasa kegelisahan itu. Tidak ada rasa gelisah yang timbul di dalam hatinya. Jadi sejauh ini jelas ya Bapak Ibu, bahwa dua hal ini adalah hal yang sangat berbeda. Khawatir nggak sama dengan waspada. Kita waspada terhadap sesuatu kondisi itu baik. Misalkan kita waspada terhadap supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi sebelum kita mengendarai, sebelum kita akhirnya melajukan mobil kita pakai seat belt terlebih dahulu. Supaya kalau ada apa-apa kita sudah pakai seat belt. Jadi lebih terlindungi, lebih aman begitu. Jadi kita waspada, kita jaga-jaga terhadap sesuatu yang belum terjadi. Atau misalkan sebelum sesuatu itu terjadi kita waspada. Sebelum terjadi perampokan di rumah kita sudah waspada terlebih dahulu. Kita mengunci rumah kita kunci pagar kita berhati-hati di sini. Tetapi tanpa disertai oleh rasa gelisah yang begitu besar dalam diri kita. Tetapi khawatir itu bukan hal yang baik Bapak Ibu. Kalau waspada tadi hal yang baik untuk kita lakukan. Kita waspada menjaga sebelum hal itu terjadi. Tetapi kalau khawatir itu bukan hal yang baik. Karena khawatir itu menimbulkan rasa takut dan gelisah di dalam diri kita terhadap sesuatu yang belum terjadi. Contohnya seperti yang saya ilustrasikan tadi, kisah tadi. Keluarganya belum terjangkit COVID-19, dia berjaga-jaga mungkin pertama. Tetapi karena dia sangat takut keluarganya terpapar COVID-19, setiap keluar rumah, pulang rumah dia colok, dia antigen. Setiap orang datang ke rumah dia suruh untuk antigen. Akhirnya mempersusah dirinya sendiri. Dia nggak mau ke gereja, dia takut terkontaminasi dengan orang lain. Dia nggak mau ketemu orang lain di tempat umum. Dia kenapa? Takut terkontaminasi. Kenapa rasa takut dan gelisah itu menyelimuti dan menggerogoti dirinya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, terkait hal ini, maka kita bisa melihat kepada diri kita saat ini. Bahwa tidak ada manusia pun di dunia ini tanpa rasa khawatir. Setiap orang pasti pernah mengalami atau pernah berada di titik khawatir. Bahkan seorang penulis berkata, penulis Dallas Willard mengatakan bahwa kekhawatiran ini merupakan dampak dosa yang universal. Sehingga ini bisa terjadi dan dialami oleh siapapun di dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa. Entah khawatir terhadap masa depan anaknya. Aduh, nanti anak saya ini bagaimana ya? Sekolahnya bagaimana, masa depannya bagaimana. Khawatir terhadap pekerjaan, khawatir terhadap usaha di masa pandemi ini. Khawatir terhadap kesehatan. Khawatir terhadap hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Pasti kalau kita melihat kepada diri kita, kita pernah terjebak di dalam rasa khawatir ini. Yang akhirnya membuat kita gelisah dan takut menghadapi hal tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu pada malam hari ini, firman Tuhan pun mengajar kepada setiap kita. Yuk kita belajar untuk hidup tanpa rasa khawatir. Kita akan sama-sama melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-34. Bagaimana firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita, janganlah engkau khawatir. Saya akan mengajak kita semua untuk boleh membaca ayat ini secara bergantian. Ayat yang ganjil dibacakan oleh yang laki-laki dan ayat genap dibaca oleh yang wanita. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-34. Ayat ganjil dibaca oleh yang laki-laki dan ayat genap dibaca oleh yang wanita. Dimulai dari yang pria dulu ya, ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang di dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat teks pada hari ini Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Konteks saat itu Bapak Ibu ketika Yesus membicarakan ini, banyak penafsir mengatakan bahwa saat itu di Palestina sana banyak orang yang hidup di dalam kemiskinan. Banyak orang yang hidup di dalam kemiskinan. Terjadi kesenjangan sosial yang begitu besar pada saat itu di sana. Di masa itu antara kaya dan miskin. Yang miskin mungkin dalam keseharian mereka penuh dengan rasa penasaran dan rasa takut. Kami makan apa besok? Sedangkan penghasilan kami hari ini hanyalah cukup untuk kami hari ini. Apa makanan kami besok? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri mereka tentang hari yang akan datang di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka dibelenggu oleh kemiskinan yang begitu berat pada saat itu. Sampai-sampai untuk kebutuhan primer mereka saja, untuk makanan dan minuman, mereka itu kesusahan Bapak Ibu. Dan di dalam konteks yang demikianlah, Tuhan Yesus mengajarkan untuk jangan khawatir. Bahkan lebih jelasnya Yesus mengatakan di sini untuk jangan khawatir terhadap kebutuhan yang paling primer dalam kehidupannya, dalam kehidupanmu. Akan makanan, minuman, atau akan apa yang hendak kita pakai. Dan kemudian di sini Yesus membandingkannya dengan burung di udara dan bunga bakung di padang. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Yesus mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Di tengah-tengah konteks pada saat itu orang-orang hidup di dalam kemiskinan yang tidak tahu harus makan apa besok, yang penuh dengan rasa takut dan gelisah akan hari depannya. Karena mereka nggak punya uang. Mereka nggak punya persediaan seperti orang-orang kaya yang ada di sekitar mereka. Karena terjadi kesenjangan tadi. Lalu mengapa di sini Yesus mengatakan untuk tidak perlu khawatir? Apa alasan daripada Yesus mengatakan untuk tidak perlu khawatir? Alasan yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-26. Alasan yang pertama bahwa Allah menyediakannya bagi kita. Alasan mengapa Tuhan Yesus berkata untuk tidak perlu khawatir, karena Allah menyediakannya bagi kita.
Di dalam bagian ini Yesus membawa kita melihat pada burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Sekilas kita beranggapan bahwa burung ini gak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Gak ngapa-ngapain lalu diberikan makan oleh Tuhan dan bisa hidup begitu saja. Tapi kalau kita coba lihat lebih luas, tidaklah seperti itu Bapak Ibu. Burung itu bukan binatang pemalas. Ketika saya coba melihat ya, mencoba searching gitu ya, burung itu bukan binatang pemalas. Burung ini bekerja sangat keras Bapak Ibu. Mereka nggak cuma sekedar duduk-duduk di sarang mereka saja dan menantikan Allah untuk mengirimkan makanan seperti biji-bijian, buah-buahan, atau seperti cacing-cacing kecil kepada mereka untuk mereka makan di sarang. Jadi mereka hanya duduk-duduk aja di sarang gitu, nunggu gitu. Enggak. Setiap hari kita bisa melihat mereka jelas ada di udara. Mereka secara aktif mencari kebutuhan mereka Bapak Ibu. Mereka secara aktif mencari kebutuhan mereka sendiri. Mereka terbang ke sana kemari untuk mencari kehidupan mereka. Saya ingat sekali ketika saya ada di Nias dulu ya, di desa saya begitu. Burung gagak biasanya suka secara aktif itu mencari anak-anak ayam yang masih kecil atau baru lahir. Nah ketika udah sore hari udah terdengar nih burung gagak, ada suaranya begitu ya. Biasanya orang-orang kampung tuh udah langsung menjaga ternak-ternak mereka atau ayam mereka yang kecil begitu supaya tidak dimakan oleh burung gagak ini. Ini adalah bukti bahwa burung itu datang, dia itu secara aktif untuk mencari makanannya. Untuk bisa memperoleh makanannya. Tetapi yang menjadi catatan di sini adalah sekalipun mereka mencari makanan mereka dengan begitu aktif dan mereka tidak tahu, aduh hari ini mungkin makan ini dan besok mereka juga tidak tahu harus makan apa lagi begitu ya, karena mereka mencari setiap hari. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka sebenarnya tidak ada rasa khawatir. Ketika mereka bekerja secara aktif itu tanpa merasa khawatir. Bahkan ada seorang penafsir mengatakan bahwa ketika burung-burung ini dikatakan mereka mencari makanan ya untuk mereka makan, untuk mereka hidup hanya saat itu saja. Yang mereka pikirkan hanya saat itu saja tanpa adanya rasa khawatir seperti kita manusia. Namun balik lagi Bapak Ibu, sekalipun mereka secara aktif mencari makanan, tetapi mereka bisa memperoleh pemeliharaan itu, ketersediaan itu bukan karena mereka hebat atau bukan karena burung-burung ini cerdas begitu ya. Tetapi balik lagi karena Bapa yang di sorgalah yang memelihara kehidupan mereka. Karena Bapa di sorgalah yang memelihara kehidupan burung-burung di udara ini. Bapa yang di sorgalah yang menyediakan makanan ini kepada mereka. Sekalipun mereka secara aktif mencari makanan yang disediakan oleh Allah kepada mereka. Sebab itulah Yesus di dalam teks ini memperlihatkan kepada kita sebuah perbandingan yang sangat jomplang sekali Bapak Ibu. Jika burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga, atau Allah menyediakannya bagi mereka, betapalah Allah akan lebih lagi menyediakannya untuk kita ciptaannya yang mulia. Yesus ingin menekankan bahwa kita memiliki Allah yang menyediakannya bagi kita. Burung-burung di udara disediakan kebutuhan oleh Allah. Apalagi kita yang adalah ciptaannya yang mulia. Pastilah Allah akan menyediakan kebutuhan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita akan ditolong untuk bergeser dari kekhawatiran menuju iman
iman yang sesungguhnya. Dari kekhawatiran yang berfokus pada kekuatan sendiri menuju pada iman yang berfokus pada kekuatan Allah. Ingatlah bahwa firman Tuhan katakan, bukankah engkau jauh melebihi burung-burung itu? Yang berarti kita adalah ciptaan yang mulia, jauh melebihi dari burung-burung yang diciptakan oleh Allah tersebut. Oleh sebab itu, karena kita adalah ciptaan yang mulia, yang tidak mungkin tidak dipelihara oleh Allah kita. Dia akan menyediakan seluruh kebutuhan kita. Sebab itu janganlah khawatir, tetapi berimanlah kepadanya di dalam apapun yang engkau kerjakan, di dalam apapun yang engkau rencanakan dan sebagainya. Sebab Allah kita yang sudah menciptakan kita sebagai ciptaan yang sangat mulia akan menyediakannya bagi setiap kita. Lalu alasan yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus berkata kita jangan khawatir? Yang kedua adalah karena karena kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu yang terkasih, ayat 27 ini jelas menjelaskan kepada setiap kita bahwa ketika Yesus mempertanyakan ini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Di sini jelas sekali Yesus ingin menegaskan bahwa kekhawatiran itu tidak akan membawa sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Tidak akan membawa sukacita, bahkan solusi di dalam kehidupan setiap kita. Dosen saya pernah berkata ketika kami sedang menafsir ayat bagian ini begitu ya. Dosen saya pernah mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mempertanyakan ini, memang jelas sekali di sini Tuhan Yesus sedang menekankan bahwa kekhawatiran itu enggak ada gunanya. Kekhawatiran itu enggak ada artinya karena kekhawatiran itu akan sia-sia, enggak ada hasil positif yang didapatkan di dalam kekhawatiran di dalam diri manusia. Kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan ketakutan kita. Kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan kegelisahan kita. Kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam diri kita yang kita takutkan, kita gelisahkan begitu ya. Tetapi justru yang ada kekhawatiran itu semakin merenggut hidup kita. Semakin membuat kita gelisah, semakin membuat kita takut dan membuat kita tenang dan sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan janganlah khawatir. Kalau pada akhirnya kekhawatiran itu akan berujung kepada kesia-siaan yang tidak ada artinya, yang tidak menyelesaikan apapun di dalam kehidupan kita. Itulah alasan kedua, mengapa Tuhan Yesus berkata untuk janganlah khawatir. Yang pertama karena Allah menyediakannya bagi kita, Allah menyediakan kebutuhan bagi setiap kita karena kita adalah ciptaan yang mulia. Dan yang kedua adalah karena kekhawatiran itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita, bahkan berujung kepada kesia-siaan dan tidak berarti apa-apa. Dan alasan yang ketiga adalah karena Allah memperhatikan umatnya. Ini adalah alasan ketiga mengapa kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Yaitu karena Allah memperhatikan hidup setiap umatnya. Di sini indah sekali Bapak Ibu ketika Yesus membawa kita kepada perbandingan dengan bunga bakung yang ada di padang. Dan dengan rumput-rumput yang hari ini ada dan besok bisa saja dibuang di perapian. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-32. Bagaimana di sini Allah menunjukkan di sini Yesus menunjukkan untuk kita tidak perlu khawatir karena Allah kita memperhatikan kehidupan
kita. Saya akan baca satu bagian. Bunga bakung yang indah hari ini ada dan besok dibuang di dalam perapian. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya bahwa jika Allah saja begitu memperhatikan bunga yang begitu kecil, atau rumput-rumput yang mungkin tidak dipandang oleh manusia, yang diinjak-injak yang sangat rendah begitu, yang tidak penting, yang hari ini ada besok lalu dibuang udah nggak ada lagi, tidak begitu penting di dalam kehidupan ini. Apalagi kita yang merupakan ciptaannya yang sangat mulia. Kalau ciptaan-ciptaan yang terkecil-terkecil itu saja diperhatikan dengan sangat luar biasa oleh Allah, apalagi kita ciptaan yang mulia. Dia pasti jauh lebih memperhatikan kehidupan kita, kecukupan kita, apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Apa yang kita alami, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan-harapan kita di masa depan, apa yang menjadi ketakutan kita di dalam hidup ini. Allah jauh lebih memperhatikan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan untuk jangan khawatir. Janganlah kita menjadi orang yang kurang percaya. Hai orang yang tidak percaya. Janganlah kita menjadi orang yang kurang percaya, yang meragukan bahwa Allah dapat memperhatikan kehidupan umatnya. Yang meragukan bahwa Allah dapat memperhatikan seluruh kebutuhan yang kita perlukan di tengah dunia ini. Sebab itu dengan tegas di sini ada kalimat, hai orang yang kurang percaya. Ini penegasan bahwa kamu jangan menjadi orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman akan kekuatan daripada Allah, akan kuasa daripada Allah yang sanggup memperhatikan kebutuhanmu. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu inilah menjadi alasan yang ketiga untuk kita tidak perlu khawatir. Yang pertama bahwa Allah menyediakannya bagi kita, menyediakan seluruh kebutuhan yang kita perlukan. Yang kedua, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan seluruh kebutuhan kita. Oleh sebab itu dikatakan janganlah kita menjadi orang yang khawatir. Orang yang tidak percaya, yang menaruh pengharapan dan kekuatan pada diri kita sendiri. Tetapi hendaknya kita tidak khawatir, tetapi menaruh pengharapan dan kekuatan kepada Allah. Kita di dalam iman kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, melihat ketiga alasan mengapa kita tidak perlu khawatir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam teks yang baru saja kita baca ini. Ini jelas membawa kita untuk memiliki iman percaya sesungguhnya kepada Dia, kepada Allah kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ini diakhiri dengan perkataan di ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat penutup ini kita diajak marilah hendaknya kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup tanpa kekhawatiran yang sia-sia ini. Mari kita mencari kerajaan lebih dulu dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki, bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita enak-enak saja menjalani hari-hari ini tanpa memperjuangkan hidup kita dan iman kita di dalam Kristus. Tetapi di dalam hal ini kita sedang diajak untuk boleh melihat bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita, bagaimana ketika kita dihadapkan oleh pergumulan pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan anak kita dan lain sebagainya yang kita alami dalam hidup kita.
kita tidak dikuasai oleh rasa takut dan kegelisahan, tetapi kita dikuasai oleh iman kepada Allah. Satu iman yang meyakini bahwa Allah mampu dan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sehingga itu mendorong kita untuk tidak khawatir di tengah dunia ini. Karena kita lebih dulu mencari kerajaan Allah, mencari kekuatan di dalam Allah. Karena kita percaya bahwa Allah lah yang memiliki kehidupan kita. Ketika kita mencari kekuatan di dalam Allah, kehendak di dalam Allah, maka Allah lah yang akan menolong kita melewati segala pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini. Percayalah Bapak Ibu bahwa Allah dapat memakai siapa saja atau apa saja untuk menolong kita yang sungguh-sungguh mencari kerajaannya lebih dulu di tengah dunia ini. Mencari kehendak Allah lebih dulu di tengah dunia ini. Dia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita menderita sendiri atau bergumul sendiri. Tetapi Dia Allah akan hadir menyediakan dan memelihara seluruh hidup kita. Asal kita lebih dulu mencari kerajaannya, yaitu berfokus kepada kekuatan dan kuasa daripada Allah. Atau engage dengan Allah, bergantung kepada Allah. Sebab itu sekali lagi firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk janganlah khawatir akan hidupmu. Atau akan hari depan yang akan kita lalui. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Cukuplah kita melatih diri kita untuk terus mencari kerajaan lebih dulu. Kerajaan Allah lebih dulu di dalam kehidupan kita. Mencari kehendak dan kekuatan dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, menyediakannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Ayat penutup pada kita pada hari ini di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biarlah kita boleh mencari lebih dahulu kerajaan Allah dengan datang kepadanya, memohon kekuatan dan kuasa daripada Allah. Sehingga Allah akan menolong kita, menyediakannya dan memelihara hidup kita di dalam segala apapun yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita. Tuhan Yesus memberkati.